Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video ini saya ingin membuat tentang uji asumsi klasik dan juga uji normalitas dengan menggunakan software SPSS. Ditonton ya. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan kita coba pada video ini mencakup 3 uji. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas akan menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Lalu yang kedua, uji multikoloniaritas. Uji multikoloniaritas akan menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas akan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk memulai pengujian, kita akan menggunakan satu contoh kasus. Contoh kasusnya adalah tentang seorang peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Variabel harga produk dan kualitas produk sebagai variabel independen X1 dan X2, sedangkan variabel loyalitas konsumen sebagai variabel dependen Y. Berikut adalah 20 sampel data yang diambil. Di sini ada 20 sampel dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang terdiri dari harga produk, kualitas produk, dan loyalitas konsumen. Lalu kita buka software SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal ketika dibuka. Di sebelah kiri bawah ada 2 menu, yaitu data view dan variable view. Kita pilih variable view. Di kolom name kita isikan dengan variabel yang ada di soal, yaitu X1, X2, dan Y. Lalu di kolom label kita beri label untuk setiap variabel. X1 adalah harga produk, lalu X2 adalah kualitas produk, dan Y adalah loyalitas konsumen. Lalu di measure, kita ubah X1 dan X2 menjadi scale. Lalu kita pindah ke data view. Di sini sudah muncul variabel X1, X2, dan Y. Lalu tinggal kita salin 20 sampel data yang ada di soal. Bisa kita copy di soal, lalu kita paste di SPSS. Nah, ini sudah di paste hasilnya. Lalu kita mulai uji asumsi klasik dengan mengklik analyze, regression, dan linear. Di sini untuk dependen kita masukkan dengan loyalitas konsumen. Lalu dengan yang independen kita masukkan dengan harga produk dan juga kualitas produk. Lalu di pilihan statistik ini kita checklist yang collinearity diagnostic. Kita checklist, lalu continue. Di plots, yang variabel Y kita isikan dengan SRESID. Lalu yang variabel X kita isikan dengan ZPRED. Lalu kita checklist histogram dan normal probability plot. Kita continue, lalu di save ini kita checklist yang unstandardized. Lalu kita continue dan kita OK. Nah, ini hasilnya akan muncul ya. Nah, ini ada hasilnya. Hasil pengujiannya ada variabel entered or removed, model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, residual statistik, dan juga ada chartnya. Nah, chartnya ini histogram, normal p-plot of regression standardized residual, dan juga scatter plot. Nah, ini semua adalah hasil dari uji asumsi klasik yang sudah kita lakukan. Lalu dari hasil ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas tadi adalah untuk mengetahui apakah variabelnya terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas ini bisa dilihat dari tiga chart gitu ya. Yang pertama histogram yang ini. Lalu yang kedua adalah p-plot, dan yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov yang akan kita munculkan setelah ini. Jadi uji normalitas ini adalah apabila tingkat signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka dia dikatakan normal, dan sebaliknya apabila lebih kecil daripada 0,05 maka dia dikatakan tidak normal. Yang pertama dari histogram, kita bisa lihat dari bentuk kurvanya ini yang apabila membentuk seperti gunung ini, maka dapat dikatakan bahwa distribusinya adalah normal.
Namun tidak bisa langsung kita putuskan dari histogram saja. Lalu kemudian yang kedua kita lihat dari p-plot. Nah, p-plot ini bisa dikatakan normal apabila lingkaran-lingkaran kecil ini bergerak atau senada dengan garis horizontal yang muncul. Jadi karena hasil pengujian menunjukkan titik-titiknya memang ada di sekitar garis horizontal, maka juga dapat berdasarkan p-plot ini dapat dikatakan bahwa distribusi variabelnya adalah normal. Lalu yang ketiga terkait Kolmogorov-Smirnov ini kita munculkan dengan kita kembali lagi ke datanya, rest ini kita blok, lalu kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialog, dan kita pilih sample KS. Nah, ini yang unstandardized-nya kita masukkan menjadi test variable list, lalu kita oke. Maka akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini ini muncul angka 0,200. Nah, 0,200 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Maka dengan histogram, p-plot dan juga Kolmogorov-Smirnov ini dapat dikatakan bahwa variabel yang ada dalam perhitungan terdistribusi dengan normal karena 0,2 lebih besar daripada 0,05. Lalu kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas ini kita lihat dari yang tabel koefisien di sini. Culinary statistik ada tolerance dan juga VIF. VIF ini adalah variance inflation factor. Jadi uji multikolonialitas ini adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel independen. Nah, ukuran pengujiannya adalah apabila dikatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila VIF ini di bawah 10 dan tolerance ini lebih besar dari 0,1, maka dikatakan tidak terjadi multikolonialitas. Berdasarkan hasil ini bisa kita lihat bahwa VIF-nya berada di bawah 10 dan juga toleransinya berada di atas 0,1, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Lalu yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini bisa kita lihat dari scatter plot. Nah, ini dari scatter plot ini dapat kita lihat bahwa bulatan-bulatan kecil ini adalah mencar-mencar ya, tidak membentuk suatu pola. Karena tidak membentuk suatu pola, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena heteroskedastisitas ini terjadi apabila variabel-variabelnya ini membentuk suatu pola. Karena ini tidak membentuk suatu pola, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, demikianlah uji asumsi klasik dan juga uji normalitas yang sudah kita coba lakukan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.